Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rani Marinda. Pada video kali ini, saya akan menyebutkan tentang skill dalam memimpin rapat. Sebelum kita mengetahui tentang skill dalam memimpin rapat, tentu kita harus tahu dahulu tentang apa itu rapat. Rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu, di mana melalui rapat berbagai permasalahan dapat dipecahkan dan berbagai kebijaksanaan organisasi dapat dirumuskan. Tentu saja, menjadi seorang pimpinan dalam rapat tidak semudah yang kita bayangkan. Karena seorang pimpinan di dalam rapat harus mampu mendorong dan menciptakan partisipasi aktif anggota, bertanggung jawab atas rapat yang diadakan, dan pimpinan tidak boleh mendominasi pembicaraan di dalam rapat demi tercapainya tujuan rapat. Dan seorang pimpinan rapat yang baik merupakan pimpinan yang dapat memberikan keleluasan peserta untuk berbicara spontan dengan suasana yang santai dan membuat peserta tidak ragu untuk mengeluarkan pendapatnya. Pimpinan harus dapat menemukan gagasan yang cemerlang. Pimpinan tidak boleh mengekang pendapat seseorang atau bahkan harus memberikan kebebasan kepada peserta dalam berargumen. Dan juga dalam membuat keputusan harus dibuat secara bersama-sama. Tentu saja, agar rapat dapat berjalan dengan baik, terlebih dahulu kita harus buat susunan acara rapat yang merupakan urutan jalannya rapat, di mana susunan itu terdiri dari pembukaan, pembacaan susunan acara rapat, pembahasan materi rapat, dan juga penutupan. Jadi, susunan acara rapat dibacakan sebelum rapat dimulai, sehingga peserta dapat mengetahui agenda rapat, sehingga rapat dapat berjalan dengan tertib. Baiklah, kita masuk kepada teknik membuka rapat. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuka dengan kalimat pembuka yang menarik atau memikat. Yang kedua, kalimat pembuka berisi kalimat yang membangkitkan motivasi para pendengar secara cermat. Yang ketiga, kalimat pembuka berisi uraian secara umum tentang materi atau topik yang akan dibahas. Yang keempat, memberikan penegasan dan penekanan pada tujuan dari pembicaraan. Yang kelima, gunakan kalimat yang singkat, jelas, tetapi langsung menarik perhatian para pendengar. Yang keenam, pada awal pembicaraan dapat dipakai beberapa teknik seperti penggunaan data, membuat pertanyaan, mengungkapkan sesuatu yang unik dan istimewa. Yang selanjutnya yaitu teknik dalam menutup rapat. Setelah rapat dilaksanakan, maka kita perlu melakukan penutupan pada rapat. Yang perlu kita lakukan yaitu kita harus menyusun ringkasan atau membuat kesimpulan dari rapat. Yang kedua yaitu kita harus mengakhiri rapat dengan kalimat penutup. Dan juga agar rapat sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rapat. Yang pertama yaitu kita harus mengumumkan jadwal rapat. Rapat itu harus terorganisir. Seorang pemimpin rapat juga harus percaya diri, produktif, dan mencatat semua hal penting. Dan yang terakhir, yang paling penting di dalam rapat itu, membuat kesimpulan, serta tidak lupa untuk menutup rapat dengan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta rapat atas waktu dan kontribusi mereka. Dan juga sebagai seorang pemimpin rapat,
suara yang kita gunakan harus terdengar oleh semua audiens yang berada di dalam ruangan rapat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.